Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas Geo ya sekarang. Nah, kelas Geo pekan ini kita akan membahas mengenai komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk apa sih? Komposisi penduduk itu berkaitan dengan materi kita yang pekan lalu. Materi kita yang pekan lalu adalah mengenai sensus penduduk, di mana sensus itu adalah perhitungan penduduk di suatu negara. Jumlah penduduk di suatu negara itu dihitung satu-satu melalui program sensus. Nah, dari sensus tersebut negara membagi penduduknya berdasarkan kelompok-kelompok dengan kriteria tertentu. Nah, pada kali ini kriterianya adalah berupa kriteria jenis kelamin dan kriteria usia penduduknya. Nah, makanya dikategorikannya adalah komposisi penduduk biologis. Oke. Komposisi penduduk biologis. Nah, yang pertama kamu mungkin pernah mendengar mengenai seks rasio ya. Maaf. Seks rasio yaitu perbandingan jenis kelamin. Jadi di suatu negara itu perbandingan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuannya itu berapa besar gitu. Nah, untuk seks rasio ini kita bisa menggunakan rumus SR sama dengan L per P dikali 100. Kalau kita sudah tahu kalau L itu adalah laki-laki, P itu adalah perempuan dikali 100. Nah, 100-nya itu adalah jumlah penduduknya. Jumlah penduduk di suatu wilayah. Jadi misalkan kita bisa pakai contoh soal diketahui di suatu negara, jangan suatu negara deh, misalkan di SMA kita, di SMA IT laki-lakinya terdapat misalkan 78 orang. Lalu perempuannya 53 orang. Nah, ini contoh ya anak-anak. Yang ditanya adalah berapa nilai SR-nya, berapa perbandingan antara laki-laki dan perempuan ya, seks rasionya di SMA Buah Hati. Ini contoh. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus, yaitu SR sama dengan 78 dibagi 53 dikali 100. Nah, silakan hitung. 78 dibagi 53. Baik anak-anak, tadi sudah dicari 78 dibagi 53 itu adalah 1,47. Nah, dikali 100. Hasilnya itu sebenarnya di belakang koma banyak, tapi ibu ambilnya di belakang koma adalah 2 angka saja. Nah, setelah dihitung dikali 100 dapat nilainya 147. Oke, nilai seks rasio di SMA Buah Hati adalah sebesar 147. Ada artinya anak-anak. Artinya setiap
100 orang atau penduduk ya berjenis kelamin. Kita lihat penyebut yang di bawahnya. Kita lihat penyebut yang di bawahnya. Oke, yang nilai 53 ini, adalah kan jenis kelaminnya perempuan. Jadi kita lihat setiap 100 orang atau penduduk berjenis kelamin perempuan, kita tulisnya adalah perempuan di sini. Terdapat tadi nilai SR-nya 147 orang atau penduduk berjenis kelamin laki-laki. Oke. Jadi untuk SR ini di SMA Buah Hati setelah dihitung lebih banyak laki-lakinya. Ya udah pasti ya, dari tadi jumlah di atas saja udah 78 ya, lebih besar dari perempuan yang hanya 53. Nah, jadi kalau dihitung SR-nya bernilai 147, lebih banyak dari 100 perempuan. Di antara 100 orang perempuan terdapat 147 laki-laki. Itu adalah seks rasio. Nah, yang kedua, komposisi penduduk secara biologis yang kedua yaitu adalah dependensi rasio. Di sini DP. Maaf, dihapus dulu deh. Dependensi rasio atau nanti bilangnya DR. Kalau seks rasio tadi bilangnya SR, kalau dependensi rasio bilangnya DR. Nah, apa itu dependensi rasio? Yaitu angka ketergantungan antara penduduk non produktif kepada penduduk produktif. Nah, siapa penduduk non produktif dan penduduk produktif? Oke, kita lihat. Jadi untuk komposisi penduduk dependensi rasio ini adalah pembagian penduduk berdasarkan usia, berdasarkan jenis usianya. Nah, di suatu negara pengelompokan penduduk berdasarkan usia itu terbagi 3.
Pengelompokan penduduk itu terbagi 3 berdasarkan usia. Oke, yang pertama, usia non usia muda itu adalah penduduk dengan usia 0 sampai 14 tahun. Lalu yang kedua ada usia dewasa. Usia dewasa itu 15 sampai 64 tahun. Lalu yang ketiga adalah usia tua atau lansia, ya kita bilangnya tua aja. Itu usia lebih dari 65 tahun. Jadi usia tua itu lebih dari sama dengan 65 tahun. Jadi 65 tahun ke atas itu masuknya kategori tua. Nah, dari ketiga pengelompokan penduduk berdasarkan usia ini, kita akan memisahkannya berdasarkan penduduk produktif dan non-produktif. Yang nomor 1, ini Ibu ganti. Oke, nomor 1 dan nomor 3 itu kategorinya adalah NP. Jadi kalau Ibu bilang NP, dia non produktif. Kalau Ibu yang nomor 2 adalah P, usia produktif. Jadi ulangin anak-anak. Untuk pengelompokan usia yang terbagi 3 itu ada usia muda, dewasa, dan tua. Nah, untuk pembagian kategori non-produktif dan produktif, usia muda dan usia tua itu kategorinya non-produktif. Lalu kalau usia dewasa masuknya adalah kategorinya produktif. Oke, sampai sini bisa? Oke, Ibu pause dulu sebentar. Oke, lanjut lagi anak-anak. Untuk dependensi rasio kita memiliki rumus yaitu DR sama dengan usia, Ibu kasih singkatan aja ya, usia NP. Tadi apa NP? Usia non produktif dibagi usia P, usia produktif, dikali 100. Jadi usia yang non produktif yaitu usia muda dan usia tua dibagi usia produktif atau usia dewasa dikali 100. Yang jadi penyebut adalah usia produktif. Tadi kalau di seks rasio yang jadi penyebut adalah perempuannya. Kita coba pakai contoh soal. Oke, contoh soalnya yaitu kita
langsung saja diketahui di suatu tempat, di suatu negara, memiliki usia muda. Nah, tadi berapa usia muda anak-anak? Usia muda itu 0 sampai 14 tahun. Usia mudanya adalah sebanyak 10.000 jiwa. Kita karena penduduk satuannya jiwa ya. Lalu usia dewasa tadi masuknya ke produktif. Usia dewasanya adalah 50.000 jiwa. Lalu usia tua masuknya usia non produktif. Usia tuanya itu ada 5.000 jiwa. Ditanya hitung dependensi rasio atau angka ketergantungan atau angka beban ketergantungan. Jadi kalau makin banyak usia muda dan usia tuanya, otomatis usia produktif akan menanggung usia non produktif. Kayak kamu kategorinya sebenarnya sudah kategori dewasa ya, tapi karena di Indonesia kamu masih statusnya pelajar, otomatis kamu adalah yang masih ditanggung oleh orang tua. Kamu adalah beban ketergantungan dari orang tua kamu gitu. Kamu, adik kamu, kakak kamu yang masih kuliah mungkin belum bekerja, atau kamu di rumah ada nenek, ada kakek gitu. Jadi itu yang masih ditanggung oleh orang tua. Orang tua itu kategorinya adalah usia produktif. Kita coba jawab. Menggunakan rumus tadi DR sama dengan usia produktifnya berapa tadi? Usia non produktif dulu. Yang di atas tadi adalah usia non produktif. Berarti tadi ini berarti NP usia tua non produktif, yang usia dewasanya P ya. Kita tinggal masukkan ke rumus. Usia mudanya 10.000 dikurang ditambah 5.000 dibagi usia produktifnya 50.000 dikali 100. 10.000 ditambah 5.000 yaitu 15.000 dibagi 50.000 dikali 100. Berapa hasilnya? 15 dibagi 50. 15.000 dibagi 50.000 dapat hasil 0,3 ya. 0,3 dikali 100 berarti 30. 0,3 dikali 100 sama dengan 30. Nah, kita dapat nilai DR-nya adalah 30. Ada artinya sama kayak SR. Artinya setiap
pakai yang tadi pakai konstantanya setiap 100 penduduk, boleh orang. Yang jadi penyebut siapa? Yang jadi penyebut adalah usia produktif. Setiap 100 penduduk usia produktif. Ini menulisnya selalu begini anak-anak ya, dilihat dari penyebut rumusnya. Setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban sebanyak berapa nilai DR-nya? Nilai DR-nya adalah 30. Sebanyak 30 penduduk usia non produktif. Oke, baik anak-anak, insya Allah mudah ya untuk rumus perhitungan seks rasio dan dependensi rasio. Kamu kalau di dependensi rasio harus memperhatikan pembagian kelompok umurnya, usia muda, dewasa, dan tua. Kalau muda itu 0 sampai 14 tahun, dewasa 15 sampai 64 tahun, usia tua lebih dari sama dengan 65 tahun. 65 tahun ke atas termasuknya usia tua. Nah, sudah paham untuk pembagian non produktif dan produktifnya, insya Allah bisa langsung diaplikasikan di rumus dependensi rasio. Kalau untuk seks rasionya mudah ya, tinggal laki-laki dibagi perempuan. Jangan lupa wajib menggunakan arti. Jadi dari nilai SR dan nilai DR itu harus ada maksudnya, ada artinya, dianalisis nanti. Biasanya sama Badan Pusat Statistik itu dianalisis untuk mengetahui suatu wilayah itu beban ketergantungannya berapa, lalu perbandingan laki-laki dan perempuannya berapa. Itu bisa diproyeksikan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Seperti itu anak-anak ya. Ibu sudah menyiapkan paper, nanti tinggal disalin aja dari penjelasan ibu, dan ibu juga sudah siapkan soal latihannya. Kamu latihan di rumah insya Allah bisa. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya-tanya ibunya ya, jangan diem-diem aja. Oke, makasih anak-anak, tetap semangat belajar PJJ. Salam semangat. Adalah alhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.